Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 4. Perkenalkan, nama saya Nur Zainil Abidin. Saya Alfian Dimas Kurnianto. Saya Rahmat Ivanur Rahman. Kami dari Prodi Ekonomi Syariah Sekolah Tinggi Agama Islam Nahdlatul Ulama Madiun. Di sini kami akan mempresentasikan 3 materi sekaligus. Yang pertama yaitu tata cara penulisan kutipan dalam karya tulis ilmiah. Yang kedua, pengacuan dan rujukan sumber pustaka. Yang ketiga, pembahasan mengenai daftar pustaka, hukum, dan para mahasiswa. Langsung saja pada materi yang pertama yaitu tata cara penulisan kutipan dalam karya tulis ilmiah. Sebelumnya, apa itu kutipan? Kutipan yaitu pengambilan ide, gagasan, atau kalimat dari karya tulis orang lain sebagai pendukung tulisan ilmiah yang tentunya dilakukan dengan etika dan aturan. Dan mengapa kutipan itu penting? Yang pertama yaitu penegasan terhadap ide seseorang. Yang kedua, perlindungan terhadap hak cipta pemilik ide. Dan yang ketiga yaitu penelusuran perkembangan gagasan ilmiah. Selanjutnya, apa itu tujuan kutipan? Yang pertama yaitu untuk menghindari plagiarisme. Yang kedua, mengapresiasi terhadap ide atau gagasan orang lain. Yang ketiga, sebagai panduan pembaca dalam mencari sumber asli. Yang keempat, yaitu meningkatkan estetika tulisan. Dan selanjutnya yaitu jenis-jenis kutipan. Kutipan ada 2 jenis. Yang pertama yaitu kutipan tidak langsung. Apa itu kutipan tidak langsung? Yaitu sebuah kutipan yang diambil dari sebuah sumber dengan sedikit merubah susunan kata. Dan yang kedua, kutipan langsung, yaitu sebuah kutipan yang mengambil sebuah sumber tanpa mengubah susunan kata. Selanjutnya yaitu prinsip penulisan kutipan, yaitu ada who, when, what, dan where. Selanjutnya cara penulisan kutipan, yaitu ada apa, MLA, Cicago, dan Turabian, AMA, ASA, IEEE, MHRA, NLM, ACS, ABSA, CBE, dan Columbia. Dan kesimpulannya adalah kutipan merupakan elemen yang sangat penting dalam penulisan karya tulis ilmiah yang dapat membantu meningkatkan kredibilitas, mencegah plagiarisme, dan memperkuat argumen. Selanjutnya pembahasan yang kedua yaitu pengacuan dan rujukan sumber pustaka. Apa itu daftar pustaka? Daftar pustaka adalah kumpulan referensi atau sumber rujukan yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah. Bisa berupa buku, jurnal, artikel, internet, dan lainnya. Biasanya diletakkan di bagian akhir tulisan disusun berdasarkan abjad nama penulis. Nah, kenapa daftar pustaka itu penting? Daftar pustaka itu penting karena untuk menghindari plagiarisme, menghargai penulis asli, dan juga membantu pembaca yang ingin tahu lebih dalam. Kemudian jenis-jenis referensi ilmiah. Secara primer, contohnya adalah artikel jurnal, prosiding, tesis, dan juga disertasi. Secara sekunder, yaitu buku dan juga bunga rampai. Secara tersier, ada kamus, ensiklopedia, dan juga indeks. Catatan penting, jika ingin data yang akurat, gunakan 80% literatur primer dan pilih yang terbit dalam 5-10 tahun terakhir. Contoh gaya penulisan dalam daftar pustaka. Secara umum, contoh gaya penulisan daftar pustaka yang digunakan adalah APA style, MLA style, Cicago atau Turabian style, AMA style, dan juga IEE style. Kemudian aplikasi manajemen referensi. Gunakan aplikasi untuk memudahkan mengelola referensi seperti Mendeley, Zotero,
EndNote, RefWork, JabRef. Ingat ya teman-teman, referensi bukan cuma formalitas, tapi kunci keaslian dan integritas ilmiah kamu. Yuk mulai biasakan menulis daftar pustaka dengan benar. Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai daftar pustaka, footnote, dan parafrase. Kita bahas daftar pustaka dulu. Daftar pustaka, apa itu daftar pustaka? Yaitu daftar pustaka adalah suatu kumpulan referensi yang dirujuk dalam penulisan karya ilmiah yang dibuat. Adapun tujuan penulisannya yaitu satu, menunjukkan referensi ilmiah. Yang kedua, memberi penghargaan kepada para penulis. Lalu yang ketiga, memindahkan pembaca mencari sumber. Lalu yang keempat, menghindari plagiarisme. Kemudian langsung pada teknik penulisan yang saya gunakan ini apa style edisi 4, yaitu pertama, nama belakang penulis itu diikuti inisial nama depan. Misal namanya adalah Joko Subando, ketika ditulis yaitu Subando J. Lalu kemudian yang kedua, hanya huruf pertama judul itu ditulis dengan huruf tebal. Lalu yang ketiga, gunakan italics atau gaya penulisan miring pada judul buku atau jurnal. Lalu yang keempat, cantumkan URL jika dari internet. Kemudian untuk contoh penulisannya bisa dilihat di atas. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu catatan kaki. Apa itu pengertian dari catatan kaki? Catatan kaki adalah informasi tambahan atau sumber referensi yang ditulis di bagian paling bawah. Adapun teknik penulisannya yaitu satu, nomor urut itu ditulis menggunakan superscript di akhir kutipan. Lalu yang kedua, di bagian bawah halaman itu ditulis nama depan penulis diikuti nama belakang, kemudian koma, judul buku itu ditulis dengan cetakan miring, kemudian buka kurung kota sama dengan penerbit, koma tahun tutup kurung, koma halaman. Untuk contoh penulisannya bisa dilihat di atas. Kemudian lanjut pada pembahasan yang ketiga yaitu parafrase. Apa sih yang dinamakan parafrase? Jadi parafrase adalah menyampaikan kembali gagasan orang lain dengan kalimat sendiri tanpa mengubah maknanya. Kemudian teknik parafrase yang benar yaitu satu, gunakan struktur dan kata berbeda dan teks asli. Yang kedua, teks mencantumkan sumbernya. Lalu yang ketiga, memperkuat argumen dengan bahasa sendiri. Kemudian teknik parafrase, contoh parafrasenya yaitu teks aslinya. Misal, parafrase adalah teknik mengungkapkan kembali pendapat orang lain tanpa mengubah maknanya. Lalu parafrasenya yaitu parafrase merupakan cara menyampaikan ide penulis lain dengan kata-kata berbeda tanpa mengubah maksud aslinya. Nah, itu tadi presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Kesepian tanpa kekasih, cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.